Dan sebelum kita masuk ke renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama angkat satu lagu pujian. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ketenangan hanya itu di dalam Yesus, dapat menghibur, seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban bersama Dia kita walau dalam bersama Dia hatiku tenang walau tantangan datang dapat tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban kalau cari damai hanya dapat dalam kalau cari ketenangan hanya itu dalam Yesus, dasar dapat menghibur, tak seorang dapat hanya Yesus jawaban bersama Dia bersama walau dalam duka bersama Dia hati tenang walau tantangan dahsyat dapat menghibur, tak seorang dapat menolong. Hanya Yesus jawaban kalau cari damai hanya dapat dalam Yesus. Kalau cari ketenangan hanya itu dalam Yesus, dasar dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban bersama Dia hatiku damai walau dalam duka bersama Dia hatiku tenang walau tantangan dahsyat dapat menghibur, tak seorang dapat menolong. Hanya Yesus jawaban. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa Yahweh,
Bapa Yesus Hamasya Elohim yang ada di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas belas kasihan-Mu kepada kami. Dari semalam sampai pagi hari ini, Engkau telah melindungi kami bersama-sama dengan kami, hingga kami bisa menghirup udara yang segar dan bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan. Dan kami mengerti bahwa kami ini tidak layak dan tidak pantas ada di hadapan-Mu saat ini. Kami hanya manusia duduk tanah, manusia yang hina dan berdosa dari antara semua pendosa yang sudah pernah hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa-dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, baik yang sengaja kami lakukan dan maupun yang tidak. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ampuni kami. Sucikan kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari atas kayu salib. Dan urapilah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sebentar lagi kami akan mempersiapkan kami dari kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan apa atas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkaulah urapi kami. Engkau yang memakai bibir dan lidah kami. Sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga dan menjadi berkat bagi semua anak-anak-Mu. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, terlebih roh penghulu di udara, kesibukan hati dan pikiran kami seroh dan kami seiman. Kami petakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Itu bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan lingkupilah kami dengan tiang awan-Mu pada siang hari dan tiang api di malam hari. Segala puji syukur, sembah sujud, hormat, kuasa dan kemuliaan kami hanya agungkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yang kita kutip bersama dari Markus 16. Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai ke-18. Markus 16 ayat 15 sampai ke-18. Mari kita bacakan bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum membahas kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih dahulu kami ucapkan salam bagi kita semua, baik pasukujud surgawi ini ada, terlebih-lebih penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung, selamat salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi bersama Bapak Ibu. Dan di sini, sebelum ayat ini perintah Tuhan Yesus setelah
dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan dia memberi mereka masing-masing untuk memberitakan ke seluruh bumi kabar sukacita dan pengampunan dosa. Dan kita sampai di 15 ini yang telah kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya di sini yang dimaksud ke seluruh dunia artinya tidak pilih kasih, tidak memilih hanya di kampung sebelah dan di kampung yang lain, tidak. Jadi di sini bukan dalam arti kita mencari kampung-kampung untuk memberitakan kebenaran firman. Kalau zaman dulu murid-murid Yesus melakukan begitu karena masih banyak yang belum percaya, tidak mengenal Tuhan. Jadi disuruh mereka untuk berpencar di seluruh bumi. Tapi kalau saat ini semua sudah ada mengerti bahwa Tuhan itu hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus, dan semua sudah mengerti. Hanya pemahaman yang berbeda karena level iman itu ada berbeda-beda. Jadi kalau kita berbicara dengan yang satu orang, mungkin dia meminta pendapat kita, ya selagi kita bisa memberi dia semangat lewat kebenaran firman Tuhan, kita bantu dia. Jadi itu sudah suatu cara untuk memberitakan ke seluruh dunia, ke sesama, ke semua manusia, tanpa pilih kasih kepada segala makhluk, tanpa pilih orang hitam, orangnya kulitnya putih, dan alasan bagaimanapun tidak memilih-milih. Yang dimaksud di sini adalah kita semua manusia hanya bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Dan ayat yang ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan. Di sini digariskan ketika orang itu sudah mengerti dan benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan jalan kebenaran dan hidup untuk masuk ke surga, dan orang itu harus dibaptis. Karena itu sebagai tanda pengenalan bahwa dia sudah bertobat dari sebelumnya. Dan kepercayaan itu diwajibkan di ini, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan percaya secara mulut, bukan percaya sebatas kata-kata, tapi seluruh segenap hati, seluruh tubuh, bahwa ngaku bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari situ diberi dasar atau syarat utama bahwa seorang yang sudah bertobat akan dibaptis. Maksudnya segala pelanggaran, dosa-dosa yang dia perbuat selagi dia belum mengenal Tuhan Yesus, dan pada saat dia mengambil keputusan bahwa dia mengikuti Yesus dan bertobat dari kesalahan yang sebelumnya, tidak mengulanginya lagi dengan secara kesengajaan, berarti dia pasti diselamatkan. Dan yang diselamatkan ada syaratnya. Yang percaya, yang tidak percaya berarti tidak diselamatkan, bahkan dihukum. Tentu kita bertanya bagaimana yang dikatakan dengan percaya. Nah, dalam jasmania kita ini, kalau ada seorang sahabat kita itu kalau kita mempercayai dia, apapun kita bisa titipkan ke dia, dan apapun
dia masuk ke rumah kita, kita tidak akan mencurigai dia karena kita sudah mempercayainya. Nah, ketika seseorang itu, dia juga mengaku kepada kita, saya mempercayai engkau. Padahal hanya sebatas berkata-kata saja pada saat kita ketemuan di muka, ya seperti teman kita. Padahal nanti berbeda dari yang katakan tadi. Berarti itu termasuk masih tidak percaya. Berarti di sini dikatakan akan dihukum. Jadi di sini diingatkan kita bahwa kita semua orang yang sudah percaya, sudah dibaptis, dosa-dosa pelanggaran kita yang selama belum kita menerima Tuhan Yesus sudah bertumpukan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita dibaptis dan semua dosa-dosa itu sudah dihapuskan dan sudah digantikan dengan hidup baru. Asal kita termasuk seorang yang percaya. Dan diteruskan di sini Bapak Ibu. Ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Di sini diperjelaskan Bapak Ibu, sekalipun saya mengaku saya sudah bertobat, sudah dibaptis di depan manusia, tapi harus ada tanda-tanda yang bisa dilihat oleh semua orang atau sesama bahwa kita itu sudah benar-benar bertobat secara mulut dan kuasa Tuhan itu yang sudah dijanjikan turun juga di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan di sini? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi setan-setan istilahnya yang kita tahu secara jasmani di sini bagaimana setan itu ya, mungkin kalau orang itu kesurupan jadi berbeda sikapnya dengan biasanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus setan itu bisa meninggalkan orang tersebut ketika kita mengusir, menengki, menghardik dia dengan memakai nama Tuhan Yesus, bukan memakai nama lain. Dan ketika dia tidak mau pergi, berarti masih tanda-tanda itu belum menyertai kita. Di sini dijelaskan. Dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa baru ini di bawah ayat yang ini termasuk bahasa roh. Berbagai bahasa roh itu berbeda-beda masing-masing talenta. Dan itu secara roh dan secara jasmani yang kita lihat untuk menjalankan bahwa tanda-tanda orang percaya itu sudah benar-benar dia mempercayai Tuhan Yesus dan dia sudah menerima apa yang dijanjikan Tuhan Yesus itu dari pertobatannya. Dia berbahasa yang baru. Berbahasa yang baru ini bukan dalam arti hanya tertunjuk dalam bahasa roh. Bahasa yang baru itu adalah kalau saya sebelum percaya Tuhan Yesus, saya suka mencari keributan, mencari gara-gara, mencari masalah, tidak suka dijelekan dan tidak pernah merasa bersalah. Jadi setelah aku menerima Tuhan Yesus dan percaya, kelihatan dari sikap saya berubah. Tadinya aku orang kejam. Setelah aku menerima Tuhan Yesus, sekalipun aku dicaci, bahkan ditampar, saya tidak lagi membalas. Berarti itu seperti terlihat berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Terlihat baru di mata orang sekeliling kita dan
dari sikap kita seperti begitu, itu suatu cara Tuhan untuk Roh Kudus bekerja di hati orang-orang tersebut. Bertanya kenapa orang itu sebelum dia bertobat, dia marah-marah. Kita takut bertanya sesuatu kepada orang itu, tapi dia marah-marah, emosi. Tapi saat ini dicaci pun dia tidak marah dan tidak membalas. Jadi itu tanda-tanda yang sudah menyertai orang-orang yang percaya. Berarti kalau masih belum ada tanda-tanda seperti begitu di dalam diri kita masing-masing, semua kita manusia yang hidup di dunia ini, tanpa terkecuali, mari kita cari tahu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus masih memberi kita kesempatan. Apakah tanda-tanda orang percaya sudah kita miliki, atau tanda-tanda orang percaya yang masih kita miliki. Jadi di sini kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut. Di sini dikatakan lagi akan memegang ular. Sebenarnya sering kita bahas bahwa firman Tuhan itu berbicara secara rohani. Jadi ketika seseorang membahas secara jasmani, ini berbahaya. Karena mereka akan memegang ular. Dia memegang ular demi nama Tuhan Yesus, padahal karena tidak tahu menahu dia, akhirnya sekalipun ular kobra dia pegang. Karena menurut kebenaran firman Tuhan, itu yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya bisa mencelakai dia dan bisa menjatuhkan nama Tuhan dari pemahaman orang tersebut. Karena dia arahkan menurut sesuai dengan pikirannya sendiri. Padahal yang dimaksudkan kebenaran firman Tuhan bukan ular seperti itu. Sekalipun itu terjadi, ular menggigit kita tanpa sengaja, jadi bisa itu terjadi. Tidak menjadi sakit, penyakit, atau bengkak. Kalau memang ciri-ciri orang percaya, tanda-tanda orang percaya itu ada di dalam diri kita. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda orang percaya itu, tentu tidak bisa. Dan ular yang sebenarnya di sini adalah sebagai lambang Tuhan Yesus turun ke dunia, dicewai oleh iblis di padang gurun dengan lambang ular. Ular adalah iblis. Iblis itu ular yang dilakukan iblis satu. Dia menjatuhkan Tuhan Yesus dengan makanan, dengan kelaparan. Setelah itu, dia bawa di atas gunung, dan lambang gunung itu bukan gunung seperti di dunia ini. Jadi jabatan, kenikmatan dunia ini yang terlihat mewah, sudah memiliki ini dan ini semua. Jadi itu cara si jahat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga di bait suci. Dan di situ pakai firman Tuhan. Dia memakai firman Tuhan seperti, terlihat juga seperti Tuhan Yesus. Si iblis itu pada saat itu. Makanya saat ini kalau ada yang berpura-pura pakai firman Tuhan, ya dari zaman dulu kita sudah mengerti. Jadi apa bait suci itu adalah kedudukan. Jadi pada saat Tuhan Yesus, segala yang menjadi ikatan orang percaya untuk membatasi supaya talenta, tanda-tanda orang percaya itu menghambat orang percaya, Tuhan Yesus sudah mengalahkannya, Bapak Ibu. Ketiga itu yang membuat kuasa Tuhan atau tanda-tanda orang percaya tidak bisa turun ke dalam diri kita atau hidup kita masing-masing. Tapi kalau Tuhan Yesus zaman dulu sudah mengalahkannya, tentu kita juga yang orang percaya, pasti kuasa itu kita memilikinya. Makanya saat ini diingatkan kita dalam tiga hal ini.
Itu cara iblis untuk menjatuhkan kita. Dan pada terakhir kalinya, iblis menjatuhkan Tuhan Yesus memakai firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah tahu sebelumnya. Jadi kita diingatkan bahwa ular yang sebenarnya itu adalah kenikmatan dunia. Jadi kita ini walaupun ditawarin ini, aku bayar engkau, ini putarbalikan ini, kebenaran saya sudah bersalah dan aku bayar biar saya yang menang, dan apapun yang kamu minta aku berikan. Jadi kalau orang mengatakan itu kepada kita, misalnya ada kedudukan kita, itu ular. Jadi sekalipun dia memberi kita uang itu, ibarat ular, seakan-akan dia suruh kita memegangnya, tidak akan berbisa, tidak akan mampan untuk mempengaruhi kita sehingga kita berbelok dari kebenaran dan memahami secara kemauan kita sendiri. Jadi itu yang dimaksud dari mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka meminum racun, mau. Nah, di sini lagi banyak perbedaan pendapat. Maksud racun yang dimaksudnya mungkin racun tikus atau racun apa. Dan terus untuk mencari kebenaran saling berdebat. Kalau orang percaya kamu minum racun ini biar aku buat sendiri, itu menantang Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak boleh ditantang, karena Tuhan itu bukan hal yang harus diperdebatkan. Jadi bukan racun yang seperti itu yang dimaksud kebenaran firman Tuhan ini. Yang dimaksud racun itu adalah, racun iman itu adalah keraguan-raguan, ragu-ragu dari perkataan seseorang. Aku kasih contoh, saya sudah percaya kepada seorang teman dan sebatas perkataan saya berkata 100% saya percaya. Padahal di belakang orang itu nanti aku menjadi ragu-ragu apakah benar ya atau tidak. Berarti itu yang dikatakan termasuk minum racun. Nah, sekalipun orang itu mengatakan meminta kita, atau lain di bibir, lain di hati, berarti kita tidak akan marah, tidak akan membenci dia. Jadi sekalipun juga dia benci kita, kita tidak membalas. Itu yang dimaksud dengan sekalipun minum racun. Bukan minum racun kita buat seperti kopi terus kita minum. Lihat orang aku ini percaya dan Tuhan ada di pihak saya. Coba buatin aku 1 gelas. Akhirnya mati. Belum dicicipin sudah mati karena kebenaran firman Tuhan itu digunakannya untuk membesarkan namanya yang tidak sesuai lagi dari kehendak Tuhan supaya dia dipuji. Jadi itu salah Bapak Ibu. Racun yang lebih parah di sini racun maut, kata-kata yang menyakitkan, yang melukai hati sehingga orang itu berkata, hatiku ini sudah terluka tebus sebelah dan sampai mati saya tidak akan lupakan. Apapun sekalipun Tuhan turun dan biarkan saja daripada aku hapuskan. Jadi sekalipun ada yang melakukan itu, kita merasa terluka, berarti itu racun maut. Tidak mampan. Karena sekalipun racun itu, perkataan itu menusuk, tapi karena kita orang percaya, mudah kita mengampuninya. Karena ada kuasa, karena kita seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi diteruskan di sini, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi sering kita melihat itu bahwa talenta, karunia
Tuhan kepada masing-masing anak-anak Tuhan ada berbeda-beda. Jadi kita bisa buktikan bukan hanya hamba Tuhan, kita sendiri bisa melakukannya masing-masing. Sudah diberi kuasa itu kalau kita mau menjadi seorang yang percaya. Bagaimana Tuhan memberi kita talenta itu, mempercayai kita, tapi sementara kita tidak mempercayai dia. Karena kita percaya hanya sebatas bibir. Jadi dia juga tidak mempercayai kita sepenuhnya karena dia sudah tahu bahwa kita tidak mempercayai dia. Jadi di sini Bapak Ibu dijelaskan kepada kita tanda-tanda orang percaya. Saat ini kita bertanya dalam hati masing-masing, termasuk saya juga. Apakah kita ini sudah benar-benar orang yang percaya sepenuhnya dan kita sudah memiliki tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya atau masih belum? Jadi kalau masih belum Bapak Ibu, mari kita benarin dan cari dia, tahu di hadapan Tuhan. Supaya ciri-ciri atau tanda-tanda orang percaya itu ada di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi seorang yang sudah benar-benar mengikut Tuhan, sudah dibaptis, dan sudah melakukan apa yang dikatakan dengan kabar sukacita dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu tergantung kita masing-masing yang tahu. Saya tidak tahu, begitu pula Bapak Ibu. Kita tidak tahu sesama kita, tapi kita sendiri yang mencari tahu di dalam diri kita dengan Tuhan. Apakah kita masih belum menjadi orang yang percaya? Kita mengaku orang yang percaya, tapi tanda-tanda orang percaya itu tidak ada kuasa. Berarti itu yang kita tanyakan Bapak Ibu. Masih ada kesempatan biar kita mengatakan saya orang percaya dan tanda-tanda orang percaya itu juga menyertai kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan dan kami tahu kami hanya manusia biasa, manusia yang tidak tahu apa-apa. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada kita masing-masing apa yang lebih Roh Kudus ajarkan kita dari kebenaran firman Tuhan ini sehingga bisa menjadi terang, suluh dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Dan sebelum kita menutup dengan doa, dan mari kita angkat satu lagu pujian. Saya mau ikut Yesus.
dalam dunia. Saya mau ikuti selama-lamanya. Saya mau ikuti Yesus. Saya mau ikuti selama-lamanya. Saya suka menderita dalam dunia. Saya mau ikuti selama-lamanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas belas kasih-Mu kepada kami. Sejak kami mulai sampai pertengahan dan kami akhiri sebentar lagi ibadah kami ini. Tuhan Yesus, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Dan kami mengerti, kami percaya. Kami ini hanya mengaku sebagai orang percaya. Dan tanda-tanda kuasa yang menyertai kami dari Engkau, kami tidak memiliki. Kami mohon ampuni kami, Tuhan Yesus. Engkaulah urapi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Segala tanda-tanda orang yang menyertai orang percaya dalam hidup kami masing-masing anak-anak, Engkaulah karuniakan kepada kami. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan. Engkau tahu apa yang kami pergumulkan untuk meminta ampun, bersujud di hadapan-Mu saat ini atas kesalahan kami dan pelanggaran kami dari kebenaran firman-Mu itu yang menghambat berkat-Mu, menghambat tanda-tanda orang percaya yang Engkau janjikan kepada kami. Ini kami, Tuhan Yesus. Beri kami tanda-tanda orang percaya itu. Kami mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Sertailah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan segala yang telah kami lakukan, pujian, doa, dan penyembahan, biarlah menjadi kemuliaan nama-Mu yang di surga. Dan sebentar lagi kami akan berpisah-pisah, sekalipun lewat udara. Kami mohon kepadamu, Engkaulah bersama-sama dengan kami anak-anak, baik pasukan 77 surgawi Intigan, terlebih-lebih penonton di live streaming YouTube kami. Anak-anak orang-orang yang percaya kepadamu, Engkau berkati mereka. Segala mara bahaya, segala kuasa kegelapan, sakit, penyakit, kecelakaan, terlebih-lebih murka-murka, bencana alam di kota-kota kami, di halaman kami, di jalan-jalan kami, di rumah-rumah kami, di mana saja kami menginjak kaki, Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biar tiang awan di siang hari yang meliputi kami, dan tiang api di depan. Dan Engkau yang berjalan di depan kami untuk berperang melawan musuh-musuh kami. Segala aktivitas kami serahkan di dalam tangan. Engkau bersama-sama pimpin kami, sehingga kami melakukannya sesuai dengan kehendak dan menjadi berkat jasmani dan berkat rohani bagi hidup kami masing-masing. Ini doa kami, tidak sempurna. Dan Engkaulah yang telah mengajarkan kami dengan doa yang sempurna kepada Bapa yang di surga. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti mengampuni orang utang. Jangan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Dan terimalah berkat dan berkat rohani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
ibadah selesai. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin.